Timnas U17 menggendong ASEAN bersama Bung Goldin. Mari kita bahas. Jika kita melihat dari hasil pertandingan di Piala Asia yang diikuti oleh Timnas U17, kemudian negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan juga Australia, tentu saja kita yang paling berprestasi. Walaupun di pertandingan Piala AFF kita hanya menjadi peringkat ketiga, tapi kita ternyata yang mampu lolos satu-satunya dari Asia Tenggara ke Piala Dunia. Dari grup Thailand, mereka menjadi juru kunci dengan mengalami 3 kekalahan sekaligus. Kemudian dari grup B, yaitu grupnya Vietnam. Vietnam sebenarnya memiliki peluang jika semalam bisa menang 1-0 atas Uni Emirat Arab, tapi nyatanya Timnas Vietnam di akhir pertandingan berakhir imbang dengan 1-1 skornya. Kemudian Australia sempat memberikan harapan menang 3-1, kalau saja mereka berhasil menambah 1 gol, mereka pasti akan lolos menggeser Uni Emirat Arab, tapi nyatanya mereka hanya bisa mencetak 3 gol dan hasil akhir memang mereka menang 3-2. Dengan melihat hasil ini sebenarnya ya, kekuatan tim ini Bung Goldin menyatakan ini sebenarnya merata ya, antara Korea kemudian Jepang. Nyatanya Jepang juga bisa dikalahkan, kemudian Korea yang tim kuat nyatanya juga bisa dikalahkan oleh timnas Indonesia. Berarti gap antara Asia Tenggara dan juga Asia Timur sekarang ya sudah tidak terlalu jauh perbedaannya. Kemudian Bung Goldin ingin membahas tentang ternyata timnas Belanda pun tidak bisa lolos ke Piala Dunia. Ada lagi tim kuat seperti Argentina dan juga tim Spanyol U17 tidak bisa lolos ke Piala Dunia. Dengan melihat hasil ini sebenarnya timnas U17 Indonesia ini sebenarnya memiliki daya saing ya, karena dari Piala Danone dulu Bung Goldin, umuran Bung Goldin itu Piala Danone ya, itu sering berprestasi, tapi yang jadi masalah ketika timnas ini beranjak dewasa itu seperti hilang di telan bumi. Contoh pada saat timnas U19 era Evan Dimas, sekarang mungkin bisa dihitung dengan jari, hanya satu mungkin menurut Bung Goldin pemain yang berada di BRI Liga 1, yaitu Hansa Muyama. Itu pun tidak bermain reguler ya, kadang menjadi cadangan. Jadi itu ya yang jadi pertanyaan, kenapa di usia muda pemain-pemain timnas kita ini berprestasi, tapi ketika beranjak dewasa memasuki klub mereka berguguran di level timnas Indonesia. Menurut Bung Goldin ini ada yang salah dengan mungkin pembinaan. Bung Goldin sebenarnya tahu salahnya di mana karena Bung Goldin main bola, tapi Bung Goldin tidak ingin membicarakannya di sini karena itu akan menjadi seperti tidak pantas lah, karena di zaman Bung Goldin itu main bola itu harus ada ini ya, ngerti kan? Jadi itu ya permasalahannya mungkin bagi timnas U17. Jika misalkan hal-hal seperti ini bisa dihilangkan melalui ketua PSSI Pak Erick Thohir, mungkin timnas Indonesia nanti akan bisa menelurkan atau menjadikan pemain-pemain usia muda ini tampil berjenjang sampai ke level senior. Walaupun memang tidak akan semuanya bermain di senior, tapi mungkin kerangka timnas nanti akan kuat dengan pembinaan yang benar. Ya, jadi timnas Indonesia selamat telah menggendong ASEAN telah membuktikan bahwa juara 3 di level AFF tidak menjadikan timnas Indonesia lebih semangat lagi untuk tembus ke Piala Dunia. Dan buat teman-teman di Federasi ASEAN lagi untuk lebih bersemangat, mungkin siapa tahu nanti tahun depan, tahun-tahun berikutnya kalian bisa mengikuti jejak timnas Indonesia seperti mungkin Malaysia, Thailand, dan segala macamnya. Karena Bung Goldin sebenarnya senang timnas U17 lolos ke Piala Dunia, tapi juga sedih melihat teman-teman ini tidak bisa mengikuti jejak timnas, karena Bung Goldin tidak melihat secara persaingan, melihatnya secara tim ASEAN ini harus mengganggu dominasi tim-tim yang tradisional seperti Jepang, kemudian Korea. Jadi kita sesama tim ASEAN harus membuktikan bahwa ASEAN itu tidak bisa dipandang sebelah mata sekarang di level internasional. Jadi itu aja, salam Timnas Indonesia.